Halo, selamat sore seluruh warga masyarakat Merauke. Sore ini kami dari tim Info Kejadian Kota Merauke berada di satu tempat yang mungkin sudah familiar oleh seluruh warga masyarakat Merauke. Kita berada tepat di depan harapan para generasi muda bangsa Indonesia, yaitu Monumen Kapsul Waktu yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo beberapa tahun silam, yang sekarang menjadi ikon Kota Merauke ini. Di sana kalau kita lihat ada kantor bupati. Nah, Monumen Kapsul Waktu ini, teman-teman, sekarang menjadi sudah aktif ya, sudah kembali aktif dan menjadi suatu tempat berkumpulnya para seniman Merauke. Seperti itu, mereka menamakan tempat ini dengan Monumen Kapsul Waktu atau biasa disingkat dengan Mokua. Nah ini dia, Mokawa, Monumen Kapsul Waktu. Nah ini berkolaborasi dengan Capung Art Center. Sini tempat para seniman berkumpul dan ada satu hal yang sebetulnya cukup menarik, yaitu saat ini sedang diselenggarakan sebuah pameran seni yang dilakukan oleh budayawan Merauke, Bapak Isayas Diken, yang merupakan budayawan suku Malin. Jadi beliau memang fokus di mengkaji tentang budaya-budaya Malin. Nah ini, beliau sekarang sedang berada di dalam sini. Nah beliau melakukan pameran yang dinamakan dengan eh, pameran perjalanan leluhur Malin. Baik, ini Bapak Isayas Diken. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Ya, baik. Bapak ini di sini Bapak sedang melakukan sebuah pameran ya Bapak ya. Ya, Pameran yang berisikan tentang lukisan-lukisan perjalanan dari leluhur suku Malin, ya, Bapak. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit ke masyarakat terkait dengan pameran ini, Bapak, bagaimana? ya. Tanah Malin dulu kosong. Nah, sehingga ada eh, istilah bahwa eh, leluhur di Tanah Malin itu berlapis-lapis. Sampai kita sekarang sudah di dunia empiris sudah jadi nyata dari hal yang paling mitos atau mitis, dunia mitis sampai ke dunia nyata yang saya dah omong ini. Jadi ada beberapa lapisan tanah sesuai dengan kosmologi bumi terciptanya manusia. Yang pertama itu orang Marin mengenal itu dengan sebutan makan onam-onam. Makan onam-onam ini tanah dia masih belum belum ada isi menurut mitologi Malin. Belum ada pohon, tumbuhan. Sehingga di dalam tanah itu ada sat. Sat itulah yang menjadi apa makhluk-makhluk. Setelah itu mereka mewujud jadi makhluk bawah tanah atau kita sebut itu makan mandi-mandi. Yang tadi itu makan onam-onam, yang kedua itu makan mandi-mandi. Itu mereka sudah mewujud jadi manusia di dalam di bawah tanah. Lalu kemudian mereka sudah jadi makan mandi-mandi itu mereka jalan di bawah sampai ke proses ini. Saat yang ini sudah jadi hewan yang tadinya itu. Dari sini mulai. Iya, lalu kemudian mereka disebut Kambo. Mungkin yang ini nih yang Kambo. Orang pertama. Orang pertama itu Kambo. Mereka belum disebut manusia nyata. Ya, ini Kambo. Nah, Kambo ini berusaha untuk mengeluarkan leluhur dari bawah tanah itu. Mereka ini berjalan di bawah tanah ini. Mereka ini berjalan di bawah tanah. Ya, mereka di bawah tanah. Lalu kemudian eh, mereka anjing ini mendengar bahwa ada kehidupan di bawah tanah. Dia mulai berusaha untuk menolong mereka yang ada di bawah tanah ini. Lalu berikutnya mereka eh, mendengar bahwa ada sesuatu, ada orang yang mau membantu mereka. Lalu muncullah ide dari seekor anjing atau malidu, dia mulai coba mengorek-ngorek tanah itu karena terdengar ada suara manusia di bawah tanah. Nah,
setelah dia punya ide untuk menyelamatkan mereka, lalu dia mulai coba mengikuti jejak mereka, suara mereka, sambil teriak-teriak bahwa di sini ada orang. Dia pindah, ya. Nah, sampai di sini datanglah seekor burung dik. Lalu mereka dua mulai berdiskusi untuk bagaimana caranya untuk mengeluarkan manusia di bawah tanah ini. Terus anjing ya menyetujui permintaan dari burung dik, ya boleh kau membantu saya. Sampai di sini terjadi apa? Yang berikutnya dia mengangkat manusia dengan memberikan selamatkan mereka. Nah, di sini mereka sudah ada di dunia nyata atau dunia empiris. Lalu kemudian sampai di sini mengenal peradaban. Mengenal peradaban itu yang disebut dengan kakai. Kakai itu yang mungkin sekarang kita ucap itu leluhur tanah malin. Dari kakai baru dapat kakai amai. Dari kakai amai baru dapat amai. Nah, setelah itu dari amai baru kita bapak punya tete itu. Baru bapak saya, kemudian saya, baru anak saya. Jadi itu proses terjadinya manusia malin. Mulai dari makan onam-onam, terus makan mandi-mandi, kambo itu yang mereka itu kambo itu anjing dengan burung itu kambo. Kambo baru kakayamai, baru amai, baru baru bapa, baru kami ini. Nah, sehingga pameran ini adalah pameran napak tilas leluhur malin, bagaimana orang malin mengalami proses perjalanan mereka. Ada yang mewujud jadi kelapa, ada yang mewujud jadi sagu, ada juga yang mewujud jadi hewan. Sehingga di dalam kehidupan malin itu ada klan atau ada yang sudah mengklaim pohon atau hewan itu sebagai totemnya. Totem-totem itu berasal dari perjalanan ini. Jadi ada yang tidak sempat jadi manusia, dia berubah jadi pohon atau ikan untuk di kemudian hari anak cucu ini bisa menikmati dagingnya. Terima kasih. Baik, Bapak, berarti ini sebenarnya dalam Bapak sedang mengekspresikan bagaimana perjalanan leluhur. Baik, Bapak. Nah, ini barusan kegiatan pertama yang Bapak lakukan Ini pertama. Pertama ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau untuk masyarakat Merauke kalau mau ke sini sebenarnya bisa datang dan langsung melihat di sini di setiap lukisan. Ya. Di tiap lukisannya ini punya web yang sudah disediakan, tinggal teman-teman ketik lalu ikuti perjalanan yang Ada narasinya, scan barcode-nya. tinggal di scan barcode ya. Sudah ada cerita yang berisikan tentang narasi perjalanan. Ini kalau kita lihat di sini banyak juga anak-anak kecil ini datang, mereka juga sebenarnya mungkin senang melihat lukisan-lukisan yang Bapak buat ini. Ini lukisan ini Bapak yang gambar sendiri? Iya, saya bikin sketsa baru grafisnya dari Jogja, itu anak pelajar. Oh, berarti Bapak yang Bapak bikin dia punya sketsa awal sesuai dengan yang ini ya? Ornamen-ornamen. Lalu kemudian warna-warna ini dibuat oleh seniman dari Jogja. Iya, kolaborasi dengan wayang Papua dan wayang orang Jawa. Jadi dibuat dalam bentuk wayang. Iya. Sebetulnya makanya ada seperti setiap. Ini ada macam bulat-bulat di setiap itu ya. Jadi sebenarnya lukisan marin yang dibuat dikolaborasikan dengan wayang. Iya. Makanya bentuknya jadi unik begini sebetulnya. Benar sekali. Dan kolaborasi dengan seniman dari Jogja langsung. Iya.
Oke, ini luar biasa nih perdana dan ini sampai kapan Bapak di sini? Ya, sampai tanggal 23. Sampai tanggal 23 ya. Ya, Jadi teman-teman untuk seluruh warga masyarakat Merauke yang mau datang di sini sampai dengan tanggal 23 itu tiap dari jam berapa sampai jam berapa Bapak lakukan? dari jam 6 sampai jam 9 Dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. malam. Ini warga masyarakat bisa datang, ada Bapak saya sedikit di sini duduk. Beliau bisa langsung menjelaskan kepada teman-teman semua terkait perjalanan dari leluhur Napak Tilas perjalanan leluhur orang Malin yang sudah divisualisasikan dalam bentuk lukisan ini merupakan pertama kali di Merauke ada kegiatan seperti ini. Ini untuk edukasi juga untuk masyarakat tahu, begitu ya Bapak ya. Ya, Baik. Terakhir Bapak pesan-pesan untuk warga masyarakat terkait dengan budaya ini Bapak. ya. Negeri ini dimulai dengan Manemna. Manemna itu artinya cerita masa lalu yang mengingatkan kembali bahwa setiap perjalanan nenek moyang mempunyai makna kehidupan, baik dalam implementasinya dengan pekerjaan kita sehari-hari dan dalam kehidupan sosial Malinanim. Jadi bagi anak-anak Malin harus belajar banyak dan kembali mereview kembali bagaimana cara dari leluhur Tanah Malin dalam rangka mempersiapkan kehidupan Malinanim di tanah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak.